Ya, selamat siang. Assalamualaikum. Kita berbincang lagi nih dengan Mas Angga. Iya. Mas Angga, Iya. bagaimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah, super sekali hari ini ya. Hari Minggu. Hari Minggu. Nggak kemana-mana nih Pak. Enggak capek. Padahal kan Asyura Pak. Asyura. Katanya Asyura tuh kalau Puasa. bukan hanya puasa Pak yang paling penting itu. Ya puasa itu Oh, penting iya. untuk amalan kita. Ibu puasa. Sayang sekali tadi pagi saya nggak bawa sahur Pak. Enggak apa-apa ya wis. Ya. Jadi katanya sih kalau Bapak membelanjakan saya, itu rezeki Bapak lebih terbuka lebar. Amin. Ketika membelanjakan istri di bulan Asyura. Amin. Jadi Jangan mari bikin habis apa. ini kita Habis ini belanja. buka online shop ya. Jangan Pak, kalau online shop. Ke tokonya langsung beli ini. Ya Bukan cash aja deh Pak. Cashnya. Nanti saya jalan sendiri. Oke, Boleh. udah balik lagi deh. Nih kita mau ngobrolin apa nih Pak? Tema pagi nih. Dividen ya. Dividen. Hmm, Jadi saya sih pengennya nanti arahnya nih Pak. Hmm. Bagaimana dividen ini Hmm. bisa menjadi pintu rezeki yang lain. Wih, berat. Karena kan sekarang nih dengan banyak ya yang merasa nih Pak, dengan penghasilan tetap yang kita miliki saat ini, kemudian pola hidup generasi milenial kayak kita, itu kan berbeda banget sama generasi orang tua zaman kita ya. Orang tua zaman kita mungkin karena akses informasi lebih sedikit, terus juga destinasi wisata lebih sedikit, jadi mereka nggak terlalu konsumtif ya. Konsumtif. Untuk healing tuh mereka paling ya bisa di setahun cuman sekali dua kali ya, itu juga kalau diajak kantornya ya. Ingat nggak Pak zaman dulu ya? Zaman dulu kan kita jalan-jalan keluar kota nih kalau di kantor bapak kita ada acara baru tuh kita jalan-jalan keluar kota. Kalau liburan-liburan sekolah biasanya ya kita alhamdulillahnya tetap diajak keluar sih Pak. Kalau saya dulu makan ya, makan ayam goreng. Nah, tapi kan sekarang gaya hidup kita beda nih Pak antara dengan orang tua kita ya. Jadi kita tuh lebih konsumtif sehingga pendapatan yang kita miliki itu harus lebih. Iya nggak? Banyaknya kan subjektif nih Pak ya. Cuma kalau kita punya pintu rezeki yang lain kan otomatis alokasi anggaran kita juga akan bertambah gitu ya. Untuk healing-healing ada nih Pak gitu. Jadi saya pengennya nanti kita ke arah situ. Bagaimana dividen ini bisa menjadi opsi pintu rezeki yang lain. Kita tanya ChatGPT aja langsung ya, yang nggak ada bercanda. Jangan dong lah Pak. Bapak kan punya pengalaman. Masa pakai ChatGPT ya. Ya, jadi apa tadi bagaimana dividen menjadi pintu rezeki yang lain ya. Ya. Jadi sebelum kita ngomongin ke arah sana ya kita perlu tahu dulu nih dividen itu apa sih teman-teman gitu kan. Kan mungkin sebagian udah dengar, sebagian lagi tuh belum gitu ya. Dividen itu ibaratnya kayak gimana ya? Bagi hasil dari sebuah usaha lah gitu kan. Bagi hasil dari sebuah usaha ya. Dari sebuah usaha. Misalnya apa namanya kalian sama teman kalian punya joinan nih punya usaha di warung misalnya. Nah, untung dari warung tersebut itu nantinya ada yang bisa diputar ulang uangnya ke warung lagi, misalnya warungnya digedein atau karyawan yang tambah, atau ya udah dibagi-bagi aja ke sesama pemilik usaha yaitu kalian dan teman kalian, misalnya ya udah si A dapat segini, si B dapat segini, kurang lebih seperti itu. Nah, konteksnya kalau dalam perusahaan besar itu dividen ya ini, misalnya kalian punya saham sebuah perusahaan, kalian itu entitled untuk dapat hasil usaha dari perusahaan tersebut sepanjang perusahaan itu punya kebijakan untuk membagikan dividen ya, karena kan nggak semua perusahaan tuh punya kebijakan membagi dividen gitu. Jadi ada perusahaan-perusahaan tertentu ya Tuh. yang bagi dividen. Kapan sih biasanya kalau perusahaan mau bagi dividen? Biasanya tuh mau bagi dividen itu setelah rapat umum pemegang saham ya, RUPS gitu. Nanti kalau kalian udah mulai berinvestasi saham atau kalau yang udah bahkan udah terjun ke investasi saham pasti tahu deh, pasti diundang tuh yang namanya RUPS ini gitu. Nah, di RUPS ini biasanya kalau perusahaan yang mengasih dividen akan ada agendanya itu untuk memutuskan pembagian dividen dari laba bersih tahun lalu gitu, tahun 2024. Ini kan direkam di tahun 2025 ya. Berarti tahun 2024 dapat laba misalnya $100 juta gitu ya, atau 100 miliar rupiah gitu. Ya udah yang akan dibagikan dividen itu misalnya 50 miliarnya atau setengahnya. Ya udah nanti kalian kecipratan gitu sebagai pemegang sahamnya gitu. Misalnya satu saham dapat dividen segini perak atau segini rupiah, nah, dikali dengan jumlah lembar saham yang dipunya. Gitu. Kita nih ada yang tipe-tipe investor cepat ya Pak, ada yang investor jangka panjang. Kalau jangka panjang, kalau misalnya mereka nanam 1-2 tahun pasti dapat lah ya si dividen ini. Tapi kalau untuk investor jangka pendek nih Pak, gimana nih caranya supaya dapat dividen? Oh ya, sebenarnya sih supaya dapat dividen ya. Ya bisa kalian harus tahu timing dari pembagian dividen tersebut ya. Misalnya perusahaan A akan membagikan dividennya kira-kira sekarang kan bulan apa nih? Juli ya. Bulan Juli ya udah mulai dan udah diumumin juga tuh akan dibagikan dividen sebesar segini. Ya udah kalau kalian mau ya beli aja langsung sahamnya di pasar modal melalui aplikasi online trading platform yang teman-teman miliki atau telepon sekuritas yang teman-teman kenal. Ya, gue mau beli saham ini dong gitu. Oke. Jadi bisa aja ya berarti investor jangka pendek nih dapat dividen kalau dia tahu kapan timing masuknya ya. Walaupun sebenarnya dividen itu tergantung nih kalian mau dapetinnya tuh tiap tahun atau ya sekali-sekali gitu. Kalau tiap tahun kan enaknya jangka panjangnya sekalian kan ya udah beli saham perusahaan itu udah diamin aja bertahun-tahun loh.
kita juga terima dividen kok tiap tahun gitu kan. Gitu kan enak gitu. Kayak saya kemarin baru terima dividen dari saham BUMN namanya Telkom. Kebetulan yield-nya itu, kalau yield itu artinya imbal hasil ya teman-teman ya. Yield-nya itu lumayan tuh kemarin tuh kira-kira 7%-an ya. Berarti kalau misalnya saya investnya 10 juta, nah saya dapat 700.000 tuh lumayan ya. sebagai dividen, betul. Lebih tinggi dari bunga bank. Betul. Ya atau deposito di bank lah ya. Kalau investasi 100 juta, dapatnya 7 juta. Investnya 1 miliar dapat 70 juta. Makin gede investasinya, makin gede pula dividennya. Tapi sebenarnya tiap tahun tuh dividen perusahaan A bakalan sama nggak dengan sebelumnya? Betul. Ya, ini menarik karena dividen itu tergantung dari laba bersih perusahaan yang generate pada tahun sebelumnya ya. Gitu. Jadi kalau di tahun sebelumnya laba bersihnya ternyata ada penurunan, biasanya dividennya juga ikut menurun. Gitu. Tapi kalau misalnya walaupun laba bersih turun, ada juga nih perusahaan yang saya harus bikin seneng pemegang saham saya. Ya udah deh, walaupun laba bersih saya turun, ya udah saya naikin aja gitu. Samain dividennya dengan tahun lalu atau lebih besar dibanding tahun lalu supaya sahamnya nggak dijual oleh investor. Jadi bisa untuk nge-retain ya. Jadi si dividen itu bisa jadi untuk nge-retain investor, betul. Gitu. Jadi ya ibaratnya gini sih ya, teman-teman, dividen itu konteksnya sama kayak kalau teman-teman punya properti ya, misalnya punya ruko atau punya rumah, kalian sewain ke orang, tiap tahun kan dapat sewa kan. Nah, ini sebenarnya sama tuh, tiap tahun dapat dividen ya kayak dapat uang sewa dari nyewain properti tadi. Cuma bedanya kalau di properti kan biasanya kalau propertinya ada kerusakan, bocor, perlu direnovasi, nah kita kan perlu ada anggaran lebih ya untuk itu gitu loh. Nah tapi bedanya kalau di dividen ya kita sebenarnya tinggal duduk manis aja, gitu, duduk manis, udah tinggal terima aja tuh uang sewanya atau hasil bagi usahanya tuh. Dibilang bersih sih enggak, ada pajak dividen, ada pajak dividen. Nanti biasanya biasanya udah dipotong tuh sama sekuritasnya, correct me if I'm wrong. Nanti di masa pelaporan SPT ya harus kalian laporkan tuh pajak dividennya. Oh, pajak dividennya. Jadi sebenarnya yang kita terima nantinya udah dikurangin pajak dividennya. Itu ya kalau nggak salah ya. Saya juga punya pengalaman nih Pak, dulu ya waktu masih jadi investor jangka pendek nih. Tadi saya tahu nih timing saham A itu mau bagiin dividen. Saya masuklah tuh ke situ. Terus dapatlah saya dividen ya. Tapi nggak lama setelah dividen itu dibagikan, investor pada narik nih Pak. Hasil si saham yang itu harganya turun jauh dari saya beli. Jadi istilahnya BEP. Bahkan saya minus dari walaupun udah digabungin ya antara si dividen sama Memang kalau secara teori keuangan itu dan memang kejadian sih di dunia nyatanya. Biasanya kalau sebuah perusahaan akan membagikan dividen, harga sahamnya itu akan turun sebesar nilai dividen tersebut di tanggal X date. Jadi ada beberapa terminologi yang harus teman-teman tahu. Ada yang namanya cum date, ada yang namanya X date. Gitu. Misalnya perusahaan A akan membagikan dividen sebesar Rp1.000 per lembar sahamnya. Gitu. Jadi kalau teman-teman punya saham perusahaan A ini sampai tanggal cum date, teman-teman akan akan berhak untuk dapat Rp1.000 per lembar saham itu. Namanya terdaftar gitu ya untuk penerima dividen. Betul, namanya akan terdaftar sebagai penerima dividen. Nah, sehari setelahnya atau 1 hari kerja setelah cum date itu, tulisannya CUM date ya atau tanggal cum, itu adalah X date ya, X date atau tanggal X. Nah, di tanggal X itu biasanya harga dari saham tersebut akan turun sebesar Rp1.000 gitu, sesuai dengan dividen yang udah akan dikeluarkan oleh perusahaan tadi gitu. Kalau mau bagi 1.000 akan turun 1.000 nilai harga sahamnya gitu ya. Kalau hoki misalnya turunnya cuma 500 perak, berarti bagus gitu kan, dividennya masih nutup kerugian di turunnya saham. Tapi kalau lebih ya udah. Nah, cara ngatasinya itu sih kalau menurut saya sih teman-teman anggap aja kalian investasi di saham itu ya sebagai investasi di properti gitu loh. Jadi ya udah, gue mau investasi di perusahaan ini untuk jangka panjang kok. Toh dia tiap tahun ngasih gue dividen 1.000 perak lumayan, gue bisa beli ya nggak tahu misalnya berapa ribu lembar gitu kan, dividennya tambah gede juga kan. Misalnya beli 5.000 lembar dapatnya 5 juta, 50.000 lembar dapatnya 50 juta, kurang lebih seperti itu. Jadi kita anggap aja investasi di saham tersebut sebagai investasi properti ya, sepanjang perusahaan tersebut ini ya sehat, labanya bertumbuh dan ada arus kas atau cash flow yang dihasilkan juga tiap tahunnya. Selama perusahaannya masih sehat sih, ya tahun depan pasti akan bagi dividen lagi. Ya udah, jadi nggak usah ditakutin lah gitu. Berarti itu salah satu kewajiban kita ngecek perusahaan itu sehat atau enggak ya, dalam jangka waktu yang panjang. Betul. Ya tapi biasanya kalau perusahaan yang udah well established, ya kalau kalian punya platform trading di sekuritas, biasanya kan disediain tuh info-info snapshot. Oh, cash flow-nya perusahaan ini berapa di tahun ini, laba bersihnya berapa, pendapatannya berapa. Lihat aja dari angka-angka itu sih. Gitu. Berarti si dividen ini lebih berhasil untuk investor-investor yang nanamnya jangka panjang ya Pak ya? Iya nggak? Kalau menurut saya sih gitu ya. Mungkin kalau teman-teman ada pengalaman lain ya boleh aja sih diskusi ya di komen ya. Misalnya ada yang pernah, gue cuma mau invest pas dia mau bagi dividen gitu, habis itu jual gitu kan. Kalau memang lebih sukses di situ, coba ya sharing. Tapi kalau saya sih pribadi biasanya sih jangka panjang, jadi kayak naruh di situ bertahun-tahun gitu loh. Dan tiap tahun terima dividen, kan senang juga kan. Gitu. Balik lagi nih Pak, gimana sih caranya dividen ini bisa menjadi pintu rezeki yang lain? Iya, pintu rezeki ya. Wah, ini kok
obrolannya udah mulai ke arah ini apa religius ya. Ya, sebenarnya kalau mau dapetin dividen ya simply kita harus beli sahamnya perusahaan itu gitu ya. Jadi supaya kita entitled untuk dapat dividen tersebut gitu tiap tahunnya. Ya selama si perusahaan itu ini ngasih dividennya gitu. Nah, pintu rezeki ya dengan bicara berinvestasi di perusahaan tersebut sih juga udah ini ya kan kalian entitled dan dapetin itu pendapatan tambahan on top of uang misalnya yang kerja gajian tiap bulan atau tiap tahun atau punya usaha dapat omset tiap bulan tiap tahun ya dividen itu kan bisa jadi tambahan pendapatan ya gitu. Jadi si dividen tadi ya si dividen tadi kan bisa jadi tambahan pendapatan, jadi kayak ibaratnya itu mendiversifikasi pemasukan lah ya gitu, atau menambah pemasukan menambah pemasukan gitu kan. Biasanya orang-orang kaya itu kan jumlah pintu rezekinya ya atau pintu pemasukan itu nggak lebih dari satu, biasanya ada banyak gitu, ada dari gajinya, ada dari misalnya dia punya kontrakan properti, dari properti juga, dari investasi saham, dari investasi surat utang, jadi ada banyak pintu rezeki gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau jadi kaya ya perbanyaklah itu pintu rezeki itu ya. Jadi kalau satunya dengan ya ini ya nanam saham di saham-saham yang masih dividen. Betul gitu. Nah mungkin bertanya nih pada apa aja sih saham-saham yang ngasih dividen gitu ya. Kalau pengalaman aku sih saham-saham BUMN itu tiap tahun ngasih dividen. Memang besarannya itu akan tergantung dari laba bersih dari perusahaan tersebut ya. Contohnya kalau saham-saham BUMN itu ya tadi yang saya bilang Telkom, terus Bank Mandiri, BRI, Bank Negara Indonesia juga, BNI. Ada juga saham-saham yang biasanya ngasih dividen tinggi itu juga kayak contohnya Astra Auto Parts, kode sahamnya Auto. Ada juga perusahaan-perusahaan komoditas batubara kayak misalnya PTBA, Adaro, ADI ya, Adaro Andalan Indonesia, ADI kode sahamnya, terus ITMG, Indo Tambang Raya Megah, dan juga banyak deh sebenarnya listnya sih. Kalau misalnya teman-teman mau tahu ya bisa tanya kita ya, aku bisa provide lah. Nah itu kan tadi ada saham-saham syariah ya Pak, karena kan ini berhubungan juga ya pastinya, jangan dividen tapi ternyata nggak syariah gitu. Ya, ngerti. Tapi perusahaan syariah tuh yang terdaftar ya, yang terlisting di syariah, itu ada yang nggak yang ngasih? Ada. Biasanya itu perusahaan komoditas ya, kayak tadi batubara tuh biasanya syariah gitu ya. Coba kalau aku lihat nih, misalnya kalau aku tanya ChatGPT nih ya, saham batubara syariah. Nah, yang tadi udah aku bilang kayak nih kalau ya Adaro, Indo Tambang Raya Megah, Tambang Batubara Bukit Asam atau PTBA gitu. Jadi kalau teman-teman menghindari saham-saham yang non syariah kayak perbankan ya bisa nih dapetin dividen dari saham-saham ini gitu ya. Toba juga ada masuk ya? Ya, Toba Bara Sejahtera itu juga masuk gitu. Banyak sih, teman-teman tinggal cari sendiri. Kalau mau nanya yang bagi dividen siapa aja juga bisa gitu ya. Gitu. Nah, mungkin ya untuk menyimpulkan sebelum selesai ya apa sih pentingnya dividen itu ya? Itu tadi ya, untuk nambah pintu rezeki baru atau sumber pemasukan baru, dan ya of course untuk supaya bikin kita punya duit itu ya kerja gitu loh. Jadi duitnya yang kerja buat kita gitu kan, kita tinggal beli sahamnya, kita dapat balik dividennya gitu. Nggak perlu apa sih istilahnya, nggak perlu gerusak-gerusuk gitu ya, gerusak-gerusuk ya gerabak-gerubuk gitu loh, nyari rezeki dari apa ya istilahnya, jalan-jalan yang tidak halal gitu. Gitu. Jadi ya teman-teman kalau memang punya uang ya why not invest in stock market gitu, atau pasar modal, pasar saham gitu ya. Apalagi yang tadi Bapak bilang ya, bisa dari pendapatan yang disisihkan kan. Betul. Misalnya tiap bulan dapat gaji, kita masukin itu saham yang ngasih dividen ya, gitu yang kan. kita sebutin ya. Yang ngasih dividen. Kan banyak tuh ya, di list, kemudian kita pilih deh saham yang menurut kita paling oke lah ya, secara company well established, terus GCG ya kan, terus kita tanam deh tuh tiap bulan di situ ya. Bisa. Nah kita akan mendapatkan dividennya per tahun sekali ya. Luruskan niatnya dulu dulu gitu loh. Kan kita kan niatnya mau membuka pintu rezeki untuk diri kita sendiri. Ya udah, kita membuka pintu rezeki tersebut dengan berinvestasi. Sisihkan uang tiap bulannya ya teman-teman ya untuk investasi. Ya udah, dan mulai beliin saham-saham yang bagi dividen ya gitu dari hasil tadi yang sisihkan tiap bulannya. Kalau emang teman-teman kerja, kalau yang teman-teman yang punya usaha ya sisihkan inilah hasil usahanya untuk yang ada di akan dialokasikan ke pasar saham atau pasar modal gitu. Nah, ini kan Bapak kita nih udah lumayan lama ya jadi investor pasar modal ya. Coba Ibu sharing dividen yang Ibu dapat sementara sampai saat ini. Sampai saat ini. Kalau saya pribadi, karena kan saya nggak naruh banyak ya, sesuai dengan yang saya bisa sisihkan gitu ya. Itu sih alhamdulillah kalau di total bisa lah untuk beli beras 10 karung gitu ya. Oh iya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi memang kalau saya pribadi sih
kayak dapat uang kaget nih. Betul. Ya nggak? Kadang-kadang Setiap ini ya. loh apa ya nih transfer gitu ya, walaupun apa nih, gitu. iya walaupun ya memang jumlahnya nggak sampai jutaan sih Pak kalau saya ya. 200, 300, cuma kan kayak kita dapat uang kaget gitu ya, apalagi ibu rumah tangga gitu. Wah lumayan nih, hampir akhir bulan ternyata tiba-tiba ada duit 200.000 masuk nih, bisa buat belanja ke pasar gitu kan. Satu minggu kulkas sudah penuh. Itu kalau saya sih cara pandangnya ya, karena toh juga ya alhamdulillah saya dapat rezeki nomplok di saat waktu yang ketika saya butuh gitu. Karena kita investornya itu jangka panjang ya, kita emang niatnya mau invest di perusahaan tersebut, ya udah kita tahu nih perusahaan kita, nggak usah sebut sahamnya apa ya nanti. Ya maksudnya pokoknya saham itu yang ngasilin dividen, dan alhamdulillah buat kita ya gitu, wah rezeki nomplok nih tiba-tiba, loh kok ada duit di rekening, ada tambahan segini nih kan, wah alhamdulillah ternyata ini hasil dari kita punya saham ini gitu. Ya, terlepas dari harga saham yang naik juga sih, ya kan Pak. Terus kita dapat dividen juga, jadi kayak double gitu kita dapat manfaatnya. Iya, ya syukur-syukur kalau habis dapat dividen terus sahamnya ternyata kinerjanya bagus, harga sahamnya naik ya, kalau emang mau dijual, mau di take profit, dapat dividen, wah lebih alhamdulillah gitu. Bener, bisa buat belanja ke pasar, sama bisa buat ngajak anak jalan. Habis pulang sekolah kita makan yuk gitu kan. Dan ya kalau lebih baik lagi ada dari profit dan dividen tersebut kita investasikan ya, lagi dibalikin untuk lagi, betul. Misalnya tahun depannya lagi dan seterusnya gitu. Ya memang ini sih apa ya, rezeki nomplok juga, kayak ya saya sendiri baru-baru ini dapat dividen, wih ada dividen nih gitu, alhamdulillah. Ya udah kan kayak alhamdulillah nambah uang di rekening dana nasabah saya, dengan saya senang juga sih. Nah itu uang kan bisa saya pakai, ya udah saya mau ngajak istri saya kencan, dinner, atau saya investasiin lagi, ya bisa tuh pakai ya, duit ada itu. anggarannya ya, jadi ada anggarannya. Oke deh, berarti kejawab ya Pak ya. Dividen ternyata bisa menjadi salah satu pintu rezeki. Pintu rezeki, betul. Nah pinter-pinternya kita juga sih ya, balik lagi sih. Ya tadi kan di awal dibilang zaman sekarang kan lifestyle juga udah beda, ya kan, segala macam gitu. Ya aku juga tidak tidak menyangkal kalau sifat konsumtif tuh makin meningkat lah di tahun-tahun sekarang ya kan, apalagi dengan ada sosial media ini. Tapi kita juga nggak lupa untuk ya ngasih tahu teman-teman lagi ya, pentingnya untuk invest gitu loh, untuk nabung, invest. Jadi jangan semua gaji atau hasil usaha yang kita terima secara reguler itu, secara rutin itu ya kita pakai semua, kita habisin, nggak ada yang kita investkan gitu kan. Ya harus ada lah yang kita investasikan gitu loh. Ya paling nggak misalnya idealnya sih ya makin gede makin bagus, tapi kalau misalnya 10% dari gaji yang teman-teman terima aja tiap bulan ya diinvestasikan, itu kan juga udah bagus ya. 10%, nggak bisa 10%, ya udah 5%, nggak bisa 5%, ya udah 1% aja juga udah bagus banget gitu loh. Yang penting continuity ya. Kontinuitas ya rutin aja terus, kayak kita nanam apa sih, bibit pohon gitu, nanti pohonnya kan tambah besar gitu. Kita tanam lagi di tempat lain, wah tambah besar lagi gitu. Analogisnya kayak gitu ya kurang lebih. Gitu. Oke deh Bapak, terima kasih atas ilmunya di hari Minggu. Iya. Hmm. Oke, ya semoga sukses teman-teman dalam journey investasinya. Ya kita sendiri juga masih berproses terus ya gitu. Bukan berarti kita yang udah sukses banget, enggak juga. Kita masih terus belajar. Tiap harinya tuh ada ilmu baru di dunia investasi. Ya, yang penting terbuka aja, keep on learning, keep on studying. Dari manapun ya, dari kita bisa, dari influencer investasi yang lain juga boleh, dari buku-buku atau dari nonton YouTube konten investasi yang juga bisa ya gitu. Oke, kalau mau ada yang bertanya, diskusi juga boleh ya. Silakan komen-komen gitu. Insya Allah kita langsung Bapak Angga yang menanggapi ya. Ya Pak, ya diskusi lah ya Pak, bukan berarti kita yang lebih pintar, teman-teman enggak, ya kan kali aja teman-teman ada yang lebih pintar. Pasti banyak yang lebih pintar. Di atas langit masih ada langit, betul. Ini hanya sekedar sharing bener ya. Nah, semoga harapannya sih ya apa ya, dikala ekonomi yang lagi sulit kayak gini, teman-teman yang punya investasi itu daya belinya bisa terus terjaga atau bisa tetap kuat lah ya, karena kan banyak ya kita tahu banyak yang pendapatannya turun segala macam, tiba-tiba nggak punya kerja lagi gitu. Ya mudah-mudahan dengan kalau emang teman-teman udah ada invest kayak gini di pasar modal atau di tempat lain, bisa sebagai bantalan lah ya gitu, bantalan untuk rainy season. Iya, jadi punya payung sebelum hujan lah gitu kira-kira. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.